Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membacakan kisah ke-10, kisah kelaparan pasukan Al-Ambar. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan muslimin sebanyak 300 sahabat radhiyallahu anhum ke sebuah tempat di tepi pantai yang dipimpin Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membekali mereka semua dengan sekarung kurma. Mereka menetap di sana selama 15 hari, sedangkan persediaan makanan mereka telah habis. Sayyidina Qais radhiyallahu anhu, salah seorang anggota pasukan, membeli unta dari anggota pasukan lainnya dengan perjanjian akan dibayar di Madinah nanti. Unta itu pun disembelih. Akhirnya mereka menyembelih 3 ekor unta setiap hari. Pada hari ketiga, pimpinan pasukan Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berpikir, jika penyembelihan itu diteruskan, tentu mereka akan kehabisan kendaraan dan sulit untuk pulang. Oleh sebab itu, ia menghentikan penyembelihan unta tersebut. Lalu ia menyuruh mengumpulkan semua kurma yang masih tersisa dari seluruh pasukan untuk dijadikan satu dalam sebuah kantong. Setiap hari sebutir kurma dibagikan kepada setiap orang. Mereka hanya mengulumnya sambil minum air, dan inilah makanan mereka hingga malam hari. Mengatakannya memang mudah, tetapi dalam pertempuran yang sangat memerlukan tenaga dan kekuatan, maka sebutir kurma setiap hari adalah sangat sulit untuk dibayangkan. Ketika Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hal ini, seorang muridnya bertanya, "Sebutir kurma, apa faedahnya?" Sahutnya, "Faedahnya akan diketahui tatkala tidak ada kurma lagi. Setelah itu tidak ada yang tersisa selain kelaparan." Mereka terpaksa memetik dedaunan kering yang dicampur dengan air lalu mereka makan. Dalam keadaan terpaksa, semua dapat dilakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti setiap kesusahan dengan kemudahan. Sesudah mengalami kesusahan dan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim untuk mereka seekor ikan yang besar dari samudra, yang terkenal dengan sebutan ikan ambar. Demikianlah besar ikan itu sehingga meskipun telah dimakan selama 18 hari, tidak juga habis. Bahkan mereka dapat membawa dagingnya saat kembali ke Madinah. Ketika peristiwa ini diceritakan kepada baginda Rasulullah SAW, beliau berkata, ikan itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan untuk kalian. Faedah: penderitaan dan kesusahan di dunia pasti terjadi, terutama pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penderitaan yang terberat diberikan kepada para nabi alaihissalam, kemudian kepada orang-orang yang mulia sesuai dengan derajatnya. Ujian akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan derajat agamanya. Setiap selesai mengalami suatu kesusahan, dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiringinya dengan kemudahan. Hendaklah kita senantiasa berpikir bahwa betapa orang-orang terdahulu sangat bersusah payah. Semua itu semata-mata demi agama.
Mereka rela menderita kelaparan, memakan dedaunan, dan menumpahkan darah untuk menyebarkan agama. Sementara saat ini kita menjaganya saja tidak mampu. Demikianlah kisah kelaparan pasukan Al-Anbar. Semoga kita bisa menyampaikan dan mengamalkan kepada yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.